Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adik Anxiety, channel khusus membahas seputaran asam lambung, psikosomatis dan anxiety disorder. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe, like, and share ya, agar kalian cepat disembuhkan, lancarkan rezekinya. Oke. Hari ini saya akan membahas. Sebelumnya maaf ya, saya agak pilek, jadi suaranya agak susah. Saya akan membahas sensasi yang masih ngikut ya. Jadi sensasi-sensasi yang kecil-kecil kayak gitu loh, dia masih ngikutin terus, kayak trauma-trauma kecil kayak gitu. Itu masih ngikut. Biasanya itu sering muncul di saat pada kita mau menuju kesembuhan ya. Namanya sensasi yang masih noel-noel lagi gitu, itu sangat wajar gitu ya. Oke, kita langsung bahas saja, nggak usah lama-lama ya. Sebelumnya subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya, tidak dikenakan biaya apapun, kuotanya nggak bakalan hilang ya. Silahkan kalian mau ikut grup, di grup deskripsi ada ya, WA. Oke. Saya udah menulis ini ya, beberapa sensasi yang saya rasakan, yang kecil-kecil itu yang bikin trauma itu banyak. Setiap orang beda-beda sensasinya gitu. Ya, yang pertama, yang pertama itu trauma dengan kalau kita dapat telepon, takut dapat kabar buruk ya. Istilahnya kita nih bisa trauma ya dengan kabar telepon. Itu kan ringan sekali kan, ada telepon terus ada kabar buruk, itu lagi sensasi kita langsung kambuh ya, anxiety psikosomatis langsung deg-degan ya. Itu saya juga sering ya, bukan sering, pernah gitu ya, mendapat telepon terus ada kabar temen meninggal, temen itu langsung kayak deg-degan itu. Wah, kenapa sih dia telepon saya kayak gitu ya. Itu sangat wajar, nggak apa-apa. Biasanya kalau orang yang mau sembuh pasti noel sedikit trauma yang kecil-kecil itu ya. Oke. Yang kedua, takut ditinggal sendirian di rumah, takut ditinggal suami kerja, takut ditinggal keluarganya gitu. Ketika keluarganya udah pada berangkat kerja atau suami kerja, itu sensasi itu akan muncul ya. Pasti banyak yang ngalamin kayak gini kan. Saya dulu juga gitu, kalau di rumah sendirian itu kayak tidak nyaman gitu ya, padahal ya nggak bakalan terjadi apa-apa ya dulu tuh. Sekarang saya mah udah biasa gitu, walaupun rumah sepi gitu, ke kamar mandi sendiri itu udah biasa ya. Pasti masih ada teman-teman di luar yang tuh kemarin juga ada di curhat di grup, masih takut kalau suami berangkat kerja gitu, masih deg-degan, cemas, was-was kayak gitu ya. Tuh harus dilawan, harus dipaksa kalau pengen cepet berani gitu ya. Karena orang anxiety dan psikosomatis itu butuh terapi, semuanya itu terapi keberanian, terapi mental, terapi fisik. Itu harus pelan-pelan kita latih agar normal kembali gitu ya. Nah, yang selanjutnya, belum berani di keramaian. Ini juga kan hal-hal yang ringan sebenarnya. Kalau di keramaian masih takut nanti pas di keramaian ada masalah. Kalau saya sih dulu kalau di keramaian ya takutnya kalau ada keributan aja kayak gitu ya. Pasti sangat menghindari hal yang kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman juga yang fobia sosial, dalam keramaian juga memang nggak bisa dihindari, tapi kita memang harus berani melatih rasa cemas, rasa takut itu di keramaian dimanapun itu. Kita latih dengan pelan-pelan. Dating aja tempat itu walaupun sebentar, hanya cuma lewat atau 5 menit, duduklah di keramaian terus pulang lagi. Besoknya kayak gitu, nggak nyampe 2 minggu pasti udah berani lah
Nah, soalnya saya udah mengalami sendiri gitu. Oke, belum berani di keramaian ya. Terus yang selanjutnya, takut dengar suara burung. Ya ini juga aneh kan. Yang bagi saya itu kan suara burung itu kan enak, merdu itu. Tapi ada juga teman-teman yang takut suara burung kayak gitu kalau malam gitu. Ya, itu sensasi-sensasi karena eh, masih ngikut hal-hal yang sangat sering kita dengarkan, ya itu gak bisa kita hindari lah, sensasi yang itu masih ngikut terus kayak gitu ya. Ya dengerin aja suara burung itu, kamu paling terjadi dengerin sama ada orang banyak ada suara burung ini gitu, kamu takut dengerin aja, jangan menghindar gitu ya, lawan. Kita juga ngelawan juga nggak bakalan pingsan, nggak bakalan terjadi apa-apa kayak gitu. Nah, terus selanjutnya dengar berita kematian, ya itu ini sih udah banyak ya, masih pasti was-was cemas gelisah itu kalau dengar berita kematian tetangga atau saudara kayak gitu. Oke ya, terus belum berani bawa motor, ya itu kalau memang bawa motor memang kadang semua itu ya, semua teman-teman, semua orang di Maranjung juga pasti belum berani lah, pelan-pelan. Soalnya kalau bawa motor juga kan takutnya risiko, nanti sensasinya denger diklakson dari belakang kaget kayak gitu kan, harus perlu dilatih ya. Cara melawan semua sensasi yang tadi saya jelaskan itu ya, kalian tuh harus melawan secara pelan-pelan ya, perlahan-lahan kamu lawan apa yang kamu takutkan itu. Istilahnya kamu harus berani ya, kan mencoba dengar suara burung, datengin ke tempat keramaian, bawa motor pelan-pelan ya, itu kamu harus berani rutin ya, itu terus di terapi gitu ya. Bahkan saya juga udah bikin video itu kan, saya takut mancing pakai perahu kecil, itu saya juga terapi kayak itu terapi bagi saya itu loh ya kan, di kedalaman ketinggian tuh kan tempatnya sepi, cuma berapa orang, tapi ya karena teman-teman saya mendukung untuk ke situ ya, alhamdulillah saya pelan-pelan jadi berani gitu ya. Pokoknya buat teman-teman yang masih belum berani melakukan aktivitas, melakukan hal macam apapun, cobalah kamu lakukan terapi-terapi yang ringan, pelan-pelan itu sesuai dengan kekuatan tubuh kita, mental kita. Kalian harus dilatih ya, pelan-pelan saja, insya Allah cepat sembuh dan berani keluar, semua sensasi lewat ya gitu ya. Terima kasih. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya ya, saya bukan dokter, bukan praktisi kesehatan. Itu cuman pengalaman saya ya, mohon maaf kalau memang saya bikin videonya kok tempatnya backgroundnya ini terus ya, memang saya bikin video kalau malam di dalam kamar saya sendiri gitu ya, emang nggak ada tempat lain gitu. Saya punya tempatnya ini karena siang itu berisik sekali gitu sama ponakan-ponakan, ada suara-suara, tapi kalau malam kayak gini hening gitu, jadi enak buat bikin kontennya ya. Oke, terima kasih, semoga teman-teman cepat disehatkan, disembuhkan, lancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.